Pengertian prosa. Prosa ialah sebuah karya sastra berupa tulisan bebas yang tidak terikat dengan berbagai aturan yang dalam penulisannya seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Secara etimologis, kata prosa yakni dilansir dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang, sehingga pengertian prosa tersebut adalah karya sastra yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah fakta atau ide. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Prosa juga dibagi dalam dua bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa ada 9. Pertama, bentuknya bebas. Seperti yang dijelaskan pada pengertian prosa, bentuk prosa tidak terikat oleh bait, baris, suku, kata, dan irama. Umumnya bentuk prosa ialah rangkaian kalimat yang membentuk paragraf, misalnya dongeng, hikayat, dan lainnya. Prosa juga bisa disajikan dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Yang kedua, memiliki tema. Setiap prosa pasti mempunyai tema yang menjadi dasar dalam cerita dan merupakan pokok bahasan di dalamnya. Yang ketiga, mengalami perkembangan. Prosa selalu mengalami perkembangan karena dipengaruhi perubahan yang ada di masyarakat. Yang keempat, terdapat urutan peristiwa. Biasanya di dalam prosa ini terdapat alur cerita yang menjelaskan urutan peristiwa. Alur peristiwa tersebut ada yang berbentuk alur mundur, maju, bahkan campuran. Yang kelima, terdapat tokoh di dalamnya. Seperti halnya karya sastra lain, di dalam prosa terdapat tokoh, baik itu manusia, hewan, maupun juga tumbuhan. Yang keenam, memiliki latar. Di dalam prosa terdapat latar pada masing-masing kejadian, baik itu latar tempat, waktu, dan juga suasana. Yang ketujuh, terdapat amanat. Di dalam prosa juga banyak terkandung amanat dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengarnya sehingga dapat mempengaruhi mereka. Yang kedelapan, pengaruh bahasa asing. Pada prosa dapat dipengaruhi oleh bahasa asing, misalnya bahasa Jepang, atau bisa juga tidak terpengaruh. Dan yang terakhir, nama pengarang. Setiap prosa pasti ada yang mengarangnya, akan tetapi nama pengarang tidak selalu dipublikasikan. Unsur intrinsik prosa. Unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Unsur karya sastra dalam bentuk prosa seperti roman, novel, dan cerpen. Unsur-unsur intrinsiknya adalah 1. Tema. Menurut KBBI, tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang di percakapan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak. Dengan demikian, tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan, dasar umum sebuah karya novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentu telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan sebuah cerita. Maka dapat disimpulkan bahwa tema merupakan gagasan utama dalam suatu cerita yang digunakan sebagai dasar pengembangan sebuah cerita yang dianggap oleh pengarang agar cerita itu tidak keluar dari gagasan yang awal telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita yang saling berkesinambungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan.
Tokoh sentral adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh sentral dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral protagonis dan tokoh sentral antagonis. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Ada dua metode penyajian watak tokoh, yaitu metode analitis atau langsung atau diskursif. Yang kedua, metode dramatik atau tak langsung atau ragaan. 4. Setting atau latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok. 1. Latar tempat. Yang kedua latar waktu, dan yang terakhir latar sosial. 5. Sudut pandang atau pusat pengisahan. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Dalam hal ini, ada 2 macam sudut pandang yang bisa dipakai. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku, narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita. Yang ketiga, sudut pandang campuran. 6. Amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagai tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi, pemilihan kata yang tepat. Namun diksi bukanlah satu-satunya hal yang membentuk gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengungkapan yang khas bagi setiap pengarang. Gaya seorang pengarang tidak akan sama apabila dibandingkan dengan gaya pengarang lainnya. Karena pengarang tertentu selalu menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan selera pribadinya dan kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Analisis unsur intrinsik prosa. Perempuan berkalung sorban, karya Abidah El-Khaliki. A. Sinopsis. Perempuan berkalung sorban adalah sebuah novel yang berkisah pengorbanan seorang perempuan, seorang anak kiai salafiyah sekaligus seorang ibu dan istri. Cantik dan cerdas, Anissa hidup dalam lingkungan keluarga kiai di pesantren Salafiyah Putri Al-Huda Jombang, Jawa Timur. Pesantren Salafiyah Putri Al-Huda adalah pesantren kolot dan kaku. Baginya ilmu sejati dan benar hanyalah Quran, hadis, dan sunnah. Ilmu lain yang diperoleh dari buku-buku, apalagi buku modern, dianggap menyimpang. Karena itu, para santri termasuk Anissa dilarang membaca buku-buku tersebut. Analisis unsur intrinsik. Tema: perjuangan seorang perempuan untuk memperoleh kedudukan sama dalam memperoleh pendidikan seperti yang diperoleh laki-laki. Amanat: mempunyai sikap optimis jika dalam menjalani susahnya tantangan kehidupan. Bersabar dengan cobaan yang diberikan Allah, karena sungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Tidak mencintai seorang secara berlebihan, karena suatu saat jika orang tersebut tidak ada, maka akan merasa sangat kehilangan.
Jika ditinggalkan orang yang dicintai, segera bangun dari keterpurukan, karena hidup terus berjalan dan memotivasi untuk menjalani hidup lebih baik, karena masih banyak orang-orang di sekitar yang menyayangi kita. Tokoh berdasarkan tokoh sentral dibagi menjadi sentral protagonis, Anissa, sentral antagonis. Alur bagian awal paparan, rangsangan, tangga, gawatan. Bagian tengah, tikayan, rumitan, klimaks. Bagian akhir, lerayan, selesaian. Latar tempat pesantren Kepatihan Jombang, Jawa Timur. Kampus, latar waktu sore, malam, pagi, siang. Latar sosial, latar kehidupan di sekitar pesantren Keputihan membuat novel ini mempunyai latar sosial religiusitas. D. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau akuan sertaan, karena dalam novel Perempuan Berkalung Sorban bercerita tentang kehidupan dan permasalahan yang dialami oleh Anissa Nuhayyah, dan ia sekaligus sebagai pencerita tokoh lainnya yang ada dalam novel ini. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang mencerminkan pengetahuan pengarang tentang lingkungan pesantren. Hal ini dikarenakan latar dari pengarang adalah lingkungan yang religius. Pemaparannya secara berterus terang sehingga pembaca seolah merasakan penderitaan yang dialami oleh tokoh Anissa.